Halo teman-teman pembelajar, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Fauzia Larasati hadir di sini untuk menemani kalian para pembelajar. Belajar apa ya kita hari ini? Exactly, Quantitative Research Scales of Measurement atau skala pengukuran pada riset kuantitatif. Harapannya, kita semua bisa lebih mengerti konsep dari skala pengukuran pada riset kuantitatif, mengetahui berbagai macam skala pengukuran, serta memahami bagaimana penggunaan skala pengukuran dalam penyusunan riset kuantitatif. Apakah teman-teman pembelajar tahu bahwa ternyata dalam statistik dan metodologi penelitian kuantitatif ada konsep penting yang disebut levels of measurement atau skala pengukuran. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh seorang psikolog loh bernama Stanley Smith Stevens pada tahun 1946. Menurut Stevens, data bisa dibedakan menjadi 4 tingkatan, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Masing-masing level ini menunjukkan bagaimana data diklasifikasikan, diurutkan, dan diukur. Memahami skala pengukuran itu sangat penting loh teman-teman, karena membantu kita menentukan metode analisis statistik yang paling tepat sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan bermakna. Nah, sebelum kita belajar memahami lebih dalam terkait skala pengukuran, alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu konsep dari quantitative research. Jadi sebenarnya riset kuantitatif itu apa ya teman-teman? Mari kita cari tahu bersama. Untuk memudahkan kita dalam memahami aspek kuantitatif, maka perlu kita ketahui pula tipe data yang dibagi menjadi kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif mengacu pada informasi tentang kualitas atau informasi yang tidak dapat diukur. Nah, biasanya data ini bersifat deskriptif dan tekstual. Contohnya termasuk warna mata seseorang atau jenis mobil yang mereka kendarai. Kalau dalam survei sering digunakan untuk mengkategorikan jawaban ya atau tidak. Sementara data kuantitatif ini bersifat numerik. Ini digunakan untuk mendefinisikan informasi yang dapat dihitung. Misalnya data kuantitatif meliputi jarak, kecepatan, tinggi, panjang, berat, dan lain-lain. Mudah bukan teman-teman untuk mengingat perbedaan antara data kualitatif dan kuantitatif? Karena yang satu mengacu pada kualitas dan yang satu lagi mengacu pada kuantitas. Contoh perumpamaan lagi misalnya terdapat rak buku. Mungkin memiliki 100 buku di raknya dan tingginya 100 cm. Informasi tersebut merupakan titik data kuantitatif. Kemudian ternyata warna bukunya itu merah. Nah, maka itulah titik data kualitatif. Ada cara mudah loh untuk mengingat perbedaan antara dua jenis data kuantitatif, yaitu data dianggap diskrit jika dapat dihitung, dan akan bersifat kontinu jika dapat diukur. Seseorang dapat menghitung jumlah siswa, tiket yang dibeli, dan buku, sementara yang lain mengukur tinggi, jarak, dan suhu. Berbeda dengan jenis data kualitatif. Untuk membedakannya, skala nominal hanya menunjukkan perbedaan jenis, sedangkan skala ordinal menunjukkan perbedaan tingkat. Keduanya sama-sama penting dalam penelitian kualitatif karena membantu kita memahami cara mengelompokkan dan mengurutkan data dengan benar. Seperti penerapan berikut. Survei online telah mengubah cara perusahaan mengumpulkan umpan balik dari pelanggan. Melalui metode penelitian kuantitatif, perusahaan dapat menjangkau audiens yang jauh lebih luas dalam waktu singkat. Bayangkan saja, banyak merek besar kini bisa mendapatkan ribuan tanggapan hanya dalam hitungan hari loh.
Jumlah data yang besar seperti ini memungkinkan perusahaan menarik kesimpulan yang signifikan secara statistik, bukan hanya berdasarkan opini atau dugaan. Lebih dari 80% bisnis saat ini menggunakan survei online untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Dengan data tersebut, mereka dapat menganalisis pola, menghitung persentase, dan menemukan tren utama yang membantu memperbaiki kualitas layanan. Inilah kekuatan dari penelitian kuantitatif. Dia memungkinkan kita mengubah respon pelanggan yang bersifat subjektif menjadi data terukur yang dapat diolah dan diinterpretasikan secara ilmiah. Melalui pendekatan ini, keputusan bisnis tidak lagi dibuat berdasarkan intuisi semata, tapi berdasarkan bukti dan angka yang nyata. Karena sejatinya, kuantitatif menjawab how many dan how much, serta memberikan informasi secara akurat melalui representasi data yang bersifat numerik atau dapat diukur. Skala pengukuran inilah yang termasuk ke dalam metode kuantitatif. Kita coba pahami konsepnya melalui ilustrasi berikut yuk. Berangkat dari riset kuantitatif, proses pengukuran ini kemudian muncul menjadi berbagai jenis skala pengukuran atau scales of measurement. Skala inilah yang menentukan seberapa jauh angka-angka yang diberikan memiliki makna, apakah hanya sebagai label, urutan, jarak, atau bahkan memiliki nol mutlak. 4 skala utama yang biasanya dikenal adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dengan memahami skala pengukuran, kita dapat memilih metode analisis statistik yang tepat sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Jadi, pada dasarnya, measurement bukan sekedar memberi angka, tapi juga memastikan bahwa angka tersebut mewakili realitas secara bermakna dan terukur. Nah, ini dia 4 skala utama yang biasanya terdapat pada skala pengukuran. Pertama, skala pengukuran nominal yang memiliki karakteristik tertentu tetapi tidak memiliki bentuk makna numerik apapun. Data tersebut dapat dikategorikan tetapi tidak dapat dikalikan, dibagi, ditambahkan, atau dikurangi satu sama lain. Juga tidak mungkin untuk mengukur perbedaan antar titik data. Saya ambil contoh misalnya data nominal itu warna mata. Kedua, skala ordinal yang didefinisikan sebagai data yang ditempatkan dalam urutan tertentu. Meskipun setiap nilai diberi peringkat, tidak ada informasi yang menjelaskan apa yang membedakan kategori-kategori tersebut satu sama lain. Nilai-nilai ini tidak dapat ditambahkan atau dikurangi. Contoh data jenis ini termasuk poin data kepuasan dalam survei, di mana misalnya angka 1 sama dengan senang, 2 sama dengan netral, dan 3 sama dengan tidak senang. Atau posisi seseorang dalam lomba juga menggambarkan data ordinal. Meskipun tempat pertama, kedua, atau ketiga menunjukkan urutan pelari menyelesaikan lomba, itu tidak menentukan seberapa jauh pelari yang finish di tempat pertama berada di depan pelari yang finish di tempat kedua. Ketiga, skala interval yang memiliki sifat data nominal dan terurut. Tetapi perbedaan antara titik data dapat diukur. Jenis data ini menunjukkan urutan variabel dan perbedaan pasti antar variabel. Mereka dapat ditambahkan atau dikurangkan satu sama lain, tetapi tidak dapat dikalikan atau dibagi. Contohnya misal waktu, suhu. Kok bisa suhu? Misalkan nih, 40 derajat itu bukan berarti 20 derajat dikalikan 2. Atau titik data pada skala interval itu memiliki perbedaan yang sama di antara mereka. Perbedaan skala ini digunakan untuk mengukur perbedaan antar variabel, sedangkan 2 skala lainnya hanya digunakan untuk menggambarkan nilai kualitatif. Contoh lain dari skala interval termasuk tahun pembuatan mobil atau bulan dalam setahun. Keempat, skala pengukuran rasio mencakup sifat-sifat dari keempat skala pengukuran.
Data tersebut bersifat nominal dan didefinisikan oleh identitas, serta dapat diklasifikasikan secara berurutan, mengandung interval, dan dapat dipecah menjadi nilai yang tepat. Berat, tinggi, dan jarak semuanya adalah contoh variabel rasio. Data pada skala rasio dapat ditambahkan, dikurangkan, dibagi, dan dikalikan. Intinya, skala nominal digunakan untuk memberi label atau mendeskripsikan nilai. Skala ordinal digunakan untuk memberikan informasi tentang urutan spesifik titik data, yang paling sering terlihat dalam penggunaan survei kepuasan. Skala interval digunakan untuk memahami urutan dan perbedaan di antara mereka. Dan yang terakhir, skala rasio memberikan lebih banyak informasi tentang identitas, urutan, dan perbedaan ditambah rincian numerik dalam setiap titik data. Lalu bagaimana caranya menentukan skala pengukuran dalam riset? Dalam riset, menentukan skala pengukuran adalah langkah penting agar data yang kita kumpulkan benar-benar bermakna dan dapat dianalisis dengan tepat. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi variabel penelitian, yaitu aspek atau hal yang ingin kita ukur. Misalnya tingkat kepuasan, motivasi belajar, atau pendapatan. Setelah itu, kita perlu menentukan indikator dan butir pertanyaan yang mampu menggambarkan variabel tersebut secara jelas. Misalnya, jika variabelnya adalah kepuasan pelanggan, indikatornya bisa berupa kualitas layanan, kecepatan respon, atau harga produk. Langkah berikutnya adalah menentukan jenis data yang dihasilkan dari pertanyaan tersebut. Apakah data bersifat kualitatif, seperti kategori dan urutan, atau kuantitatif, seperti angka dan ukuran. Terakhir, kita perlu memilih skala pengukuran yang sesuai dengan sifat data yang dikumpulkan. Jika datanya berupa kategori, maka gunakan skala nominal. Jika menunjukkan urutan, gunakan ordinal. Untuk data dengan jarak yang sama, gunakan interval, dan bila memiliki nol mutlak, gunakan skala rasio. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, harapannya kita dapat memastikan bahwa proses pengumpulan data berjalan sistematis, terukur, dan menghasilkan hasil yang valid untuk dianalisis secara kuantitatif. Last but not least, it's very important for us. Gambar ini mengilustrasikan konsep validitas dan reliabilitas menggunakan analogi target. Pertama, reliable but not valid, di mana anak panah dikelompokkan rapat tetapi jauh dari sasaran. Artinya memang hasilnya konsisten atau dapat diandalkan, tapi tidak akurat atau tidak valid. Nah, pengukuran ini dapat diulang tapi tidak mengukur apa yang seharusnya. Kedua, valid but not reliable. Ditunjukkan bahwa anak panah menyebar tapi posisi rata-ratanya berada di tengah sasaran. Maknanya, pengukuran mencapai target yang benar atau valid, tapi hasilnya tidak konsisten atau tidak dapat diandalkan. Prosesnya akurat rata-rata tapi kurang presisi. Nah, yang ketiga nih, valid and reliable. Sangat jelas, panah-panah berkumpul rapat dan semuanya mengenai sasaran. Ini mengindikasikan bahwa hasilnya konsisten atau dapat diandalkan dan pastinya akurat dan valid. Pengukuran ini yang dianggap sesuai. Kesimpulan yang bisa kita ambil, reliabilitas itu tentang konsistensi, bagaimana mendapatkan hasil yang sama setiap saat. Sedangkan validitas adalah tentang akurasi, mendapatkan hasil yang benar. Untuk penjelasan ini merupakan penutup dari menu belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pembelajar semua ya. Ada satu kutipan menarik dari seorang Lord Kelvin, bahwasanya kalau kamu tidak bisa mengukurnya, kamu tidak bisa memperbaikinya.
Ungkapan ini menggambarkan betapa pentingnya pengukuran dalam penelitian maupun dunia nyata. Dalam konteks skala pengukuran, kalimat ini menegaskan bahwa setiap upaya perbaikan harus berawal dari kemampuan untuk mengukur secara tepat. Tanpa pengukuran yang jelas, kita tidak tahu posisi kita saat ini, tidak bisa membandingkan hasil, dan tidak bisa menilai apakah ada kemajuan. Melalui scale of measurement, kita dapat mengubah fenomena yang bersifat abstrak menjadi data yang bisa dihitung dan dianalisis. Dengan data yang terukur, kita bisa melihat pola, menemukan kelemahan, dan melakukan perbaikan secara objektif. Jadi, pesan dari kutipan ini sangat sederhana namun mendalam. Pengukuran adalah dasar dari peningkatan, karena hanya dengan mengukur, kita bisa memahami, mengevaluasi, dan akhirnya memperbaiki sesuatu secara nyata. Terima kasih teman-teman pembelajar yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Apabila ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, bisa melalui email atau Instagram saya ya. Sampai bertemu di waktu belajar lainnya. Sampai jumpa. Ukuran.